warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah ya, hadis nomor 145. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innad din, agama itu mudah. Wala yushadad dina ahadan illa ghalabahu, dan tidak ada siapapun yang memperberat kegiatan agama illa ghalabahu, kecuali dia akan dikalahkan dengan apa yang dia perbuat. Artinya dia tidak bisa istiqomah. Fasaddidu, maka bersikaplah ideal. Waqaribu, dan mendekatlah ke yang ideal. Wa abshiru, berikan kabar gembira. Wasta'inu bil ghadwati warrauha, dan gunakan waktu pagi dan waktu sore untuk beribadah. Wa syai'im min duljah, dan sebagian di waktu malam. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu wa qaribu, bersikaplah ideal atau mendekati ideal. Waqdu waruhu, berangkatlah di waktu pagi dan di waktu sore. Wa syai'um minad dulja, dan sebagian di waktu malam. Al-qasda tablughu, bersikaplah sederhana, yang sederhana kau akan sampai. Kita lihat di sini keterangan An-Nawawi. Karena di antara kelebihan Riyadhus Shalihin, terkadang An-Nawawi memberikan penjelasan tapi tidak panjang. Qauluhu ad-dinu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, marfu'un ala ma lam yusam fa'iluhu, statusnya marfu' namun tidak disebutkan siapa pelakunya. Waruya mansuban warawa la yushadad dina ahadun, dan terkadang diriwayatkan dalam bentuk mansub sebagai objek dengan kalimat la yushadad dina ahadun, tidak ada seorang pun yang membuat agama ini berat atau yang memperberat kegiatan agama, illa ghalabahu, kecuali dia akan terkalahkan. Ai ghalabahu din, maksudnya adalah terkalahkan dengan kegiatan agamanya. Wa ajaza dzalika, sehingga dia tidak mampu untuk melakukannya. Al musyaddu, apa yang dia perbuat itu yang dibuat berat. An muqawamatid din likathrati turuqihi, untuk menyaingi agama karena banyaknya jalur dalam kegiatan agama. Wal ghadwatu, waktu pagi, maksudnya adalah perjalanan di awal siang. Warrauha, artinya waktu sore, yaitu perjalanan di akhir siang. Ad-dulja, maknanya adalah akhirul lail, perjalanan di akhir malam. Wa hadza isti'aratun wa tamthil, hadis ini berisi permisalan. Maknanya adalah ista'inu ala ta'atillah, gunakan bantuan dalam melakukan ketaatan kepada Allah, bil a'mal, dengan melakukan amal, fi waqti nasyatikum, ketika kalian sedang semangat,
wa faraghi qulubikum, dan ketika hati kalian sedang senang untuk melakukannya, bihaitsu tastalidzunal ibadah, sehingga kalian bisa menikmati ibadah, wala tas'amun, dan jangan bosan, wa tablughuna maqsudakum, sehingga kalian bisa mencapai apa yang menjadi keinginan kalian, kama annal musafira al-hadzik, sebagaimana orang yang sudah berpengalaman dalam melakukan safar, fi hadhil awqat, mereka melakukan kegiatan safar di waktu-waktu di atas, yaitu waktu pagi, sore, dan malam, wa yastarihu huwa wa dabbatuhu fi ghairiha, lalu dia istirahat, kendaraannya juga diistirahatkan di selain waktu itu, fayasilul maqsuda bi ghairi ta'abin, sehingga dia bisa mencapai tujuan tanpa kelelahan. Baik, sekarang coba kita ulang keterangan yang tadi disebutkan dalam hadis. Hadis ini salah satu di antara hadis yang mengajarkan bagi kita tentang bagaimana melakukan perjalanan menuju Allah. Siapapun hamba, hakikatnya dia melakukan perjalanan menuju Allah. Manusia sedang melakukan perjalanan menuju siapa? Allah. Apa dalilnya? Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kalian betul-betul capek menuju Rabbmu, famulaqi, sampai kalian ketemu Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia hakikatnya dia sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang melakukan perjalanan menuju Allah, ada orang yang terlalu memberatkan dirinya. Dengan cara apa? Gak pernah mau istirahat. Sehingga perjalanan jauh yang dia tempuh itu dia buat terus menerus, tidak pernah berhenti. Nabi SAW mengingatkan, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Agama itu mudah. Kalian sedang melakukan perjalanan. Setiap orang yang beragama hakikatnya dia sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan dalam beragama itu mudah. Siapapun yang mempersulit perjalanan dalam beragama itu, illa ghalabahu, pasti dia akan terkalahkan. Terkalahkan artinya tidak bisa lanjut karena kecapean, karena dia kelelahan, terlalu kenceng sampai pedot. Ketika terlalu capek, terlalu kenceng sampai membuat dia kelelahan, itulah yang dimaksud orang yang mempersulit urusan agama, sehingga dia ghalabahu, terkalahkan dalam urusan agama itu. Nah, dijelaskan oleh An-Nawawi di sini, illa ghalabahu din wa ajaza dzalika al-musyaddu. Dia dikalahkan oleh agama, maksudnya dia tidak bisa melakukan apa yang dia buat persulit tadi. Karena terlalu berlebihan, terlalu sungguh-sungguh, dia nggak bisa melakukannya dengan istiqomah. Mungkin kalau di zaman kita prakteknya tidak begitu kelihatan. Orang di masa silam ada yang puasa setiap hari, ada yang tahajud tanpa tidur setiap malam, ada yang apalagi, misalnya kalau puasa selalu berjemur, tidak mau berteduh, dan aneka kegiatan-kegiatan ibadah yang dibuat sulit dan rumit padahal sebenarnya mudah. Maka dia tidak bisa istiqomah untuk melaksanakan kegiatan agama itu karena terlalu sulit yang dia lakukan. Padahal dalam agama ini ada banyak jalur untuk bisa istiqomah. Selanjutnya, dalam perjalanan panjang itu manusia diarahkan oleh Nabi SAW, fasaddidu wa qaribu,
bersikaplah ideal dan dekati yang ideal. Aturan ini kan banyak, dan aturan itulah yang paling ideal. Maka orang yang melaksanakan aturan, dialah manusia yang paling ideal. Nah, masalahnya Pak, tidak semua orang bisa melaksanakan aturan dengan maksimal, sehingga masih banyak pelanggaran yang akan dia lakukan. Maka di saat itu Nabi SAW ngasih arahan, waqaribu, dekati yang ideal. Kalau nggak bisa ideal, dekati yang ideal. Jangan karena merasa nggak bisa ditinggal semua. Saya belum bisa jadi orang soleh, makanya saya nggak mau ke masjid. Saya nggak mau sholat. Saya malu kalau sholat sementara saya belum baik. Terus gimana? Ya saya malu untuk sholat, akhirnya nggak sholat. Itu kan orang yang putus asa dengan keadaan dirinya. Sehingga kalau memang kamu tidak bisa ideal, dekati yang ideal. Bisanya apa? Sholat bisa nggak? Bisa. Ini bisa? Bisa. Baik, yang bisa kerjakan. Yang belum bisa, yang ini. Saya belum bisa. Saya itu masih berat mas, kalau disuruh ke masjid. Tapi nek sholat di rumah saya bisa. Ya sudah, sementara kau sholat di rumah. Jumatan, ya nek iso ning rumah. Oh enggak ada ceritanya. Jumatan kudu ning masjid, karena kamu enggak bisa Jumatan sendirian. Sehingga kalau enggak bisa melakukan yang ideal, waqaribu, dekati yang ideal. Wa abshiru, dan selalu bergembira. Jangan menakut-nakuti diri sendiri. Karena berlebihan ketika menakut-nakuti diri, seperti layaknya orang Khawarij, justru dia tertekan dengan sikap dirinya. Padahal Islam tidak pernah ngajarin kayak gitu. Kalau kamu nggak kayak gini nanti hidupmu seperti ini loh ya. Kalau kamu nggak kayak gini hidupmu seperti ini. Ada sebagian orang yang terlalu ketakutan dengan apa yang akan dia alami dalam urusan agama. Sebagian orang terkadang menjadi was-was dengan apa yang dia ucapkan. Kemarin saya ngomong sama anak saya, awas nek kowe kaya ngono engko uripmu cilaka. Nah, terus dia takut, jangan-jangan nanti anak saya kecelakaan beneran. Nanti kalau kamu melakukan seperti ini, kamu akan mendapatkan hukuman kayak gini. Nah, terus dia ketakutan. Wa abshiru, bergembiralah. Tidak perlu sering tertekan disebabkan karena kegiatan agama, sebab agama itu mudah. Wasta'inu bil ghadwati war rauhah, gunakan waktu pagi dan waktu sore. Inilah yang dimaksud rajin zikir di waktu pagi petang. Nabi SAW ajarkan, mendekatlah kepada Allah di setiap pagi dan sore dengan banyak melakukan zikir pagi dan sore. Agar dengan zikir pagi dan sore membuat kamu lebih ringan dalam membiasakan zikir, sehingga tidak perlu dengan cara mujahadahan dari mulai jam 8 malam sampai jam 2 pagi gak rampung-rampung. Tidak perlu kemudian sampai zikir-zikir sehingga menyebabkan orang tidak istirahat. Tapi berikan waktu bagi jasadmu untuk istirahat. Gunakan waktu pagi dan waktu sore, wa syai'im minad dulja, dan sebagian di waktu malam. Sebagian di waktu malam maksudnya gimana? Kalaupun kamu tidak bisa tahajud semalam suntuk, minimal ambil sebagian di waktu malam untuk kerjain tahajud. Misalnya sepertiga malam yang terakhir. Dan itu yang diterjemahkan oleh An-Nawawi di sini. Wadulja maknanya adalah akhirul lail, di akhir malam. Baik. Ad-dulja itu artinya waktu malam ya. Adlaja yudliju itu artinya melakukan perjalanan di waktu malam. Artinya kelayapan di waktu malam. Adlaja artinya apa tadi?
melakukan perjalanan di waktu malam. Sing seneng kelayapan wengi dalijo. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, ketika kamu melakukan perjalanan menuju Allah dengan cara seperti ini, berarti kau bisa bersikap al-qasda, bersikap sederhana, tidak berlebihan. Tablughu, nanti bakal sampai. Maka jangan terlalu kenceng, nanti tidak pedot. Jangan terlalu kendor, karena kalau terlalu kendor nggak jalan. Tapi lakukanlah yang ideal atau yang mendekati ideal. Bersikaplah yang sederhana, kau pasti akan sampai. Ya? Demikian saran yang diberikan Nabi SAW. Intinya adalah dalam melakukan ibadah kepada Allah, jangan berlebihan, jangan terlalu ngoyo. Karena kalau terlalu ngoyo justru membuat orang itu gampang istiqomah. Sedikit tapi ajek lebih dicintai oleh Allah daripada banyak tapi cuman sekali. Sehingga dalam beramal model borongan, bukan model borongan. Maka kamu kalau beramal jangan sistem borong. Yang penting oke, langsung banyak, setelah itu mutung. Bukan seperti itu. Tapi sedikit rutin, sehingga nanti kalau dikumpulin jadi banyak, itu yang lebih penting. Maka Nabi SAW sarankan al-qasda tablughu, bersikaplah sederhana, kau pasti akan sampai. Baik, sekarang kita akan bahas ini. Kegiatan agama. Kegiatan agama itu ada berapa, Pak? Kegiatan agama itu ada berapa? Kalau kita sebutkan kegiatan agama ada dua. Yang pertama, kegiatan yang sifatnya ibadah mahdhah. Yang kedua, kegiatan yang bentuknya mengikuti aturan. Karena agama itu amalun wa hukmun. Agama itu isinya amal dan hukum. Agama itu isinya amal dan hukum. Atau ini mungkin saya lebih sebut bukan mahdhah, ibadah yang sifatnya amalan gitu ya. Karena nanti kalau mahdhah terlalu terbatas. Karena inti dari agama itu amalan dan hukum. Sehingga kita beragama bentuknya adalah dan yang kedua mengikuti aturan. Jangan sampai kita berhasil yang pertama, gagal yang kedua. Atau sebaliknya, yang kedua bagus, yang pertama kendor. Jangan. Tapi yang lebih tepat adalah ketika dua-duanya dijalankan. Saya sebagai seorang muslim menjalankan amalan beragama, tapi di saat yang sama saya juga mengikuti aturan yang telah Allah tetapkan. Baik. Nah, saran yang diberikan Nabi SAW dalam hadis tadi itu lebih kepada yang pertama. Kalau kamu beramal, jangan terlalu memberatkan diri. Buat yang sederhana, jangan terlalu ngoyo. Jadikan di kesempatan-kesempatan tertentu untuk beribadah. Kalau nggak bisa semalam suntuk, ya minimal sepertiga malam terakhir, atau sebagian dari waktu malam di akhir malam. Kalau nggak bisa zikir 24 jam, minimal pagi dan sore. Sehingga kau tetap menjalin hubungan dengan Allah setiap hari, setiap saat, di setiap pagi dan sore. Itu berkaitan dengan amalan. Nah, orang kalau beramal
dan dia sederhana, tidak terlalu menggebu-gebu, insya Allah akan sampai. Berikutnya yang kedua adalah tentang masalah hukum. Nah, untuk yang kedua ini tidak ada toleransi. Ini wajib dilaksanakan. Maka untuk yang kedua tidak ada istilah lakukan semampunya. Kalau lakukan semampunya itu kaitannya dengan apa? Ibadah yang bentuknya amaliyah. Tapi kalau aturan, ikuti saja apa yang ada. Karena aturan ini berkaitan dengan batasan bagaimana yang harus dilakukan oleh manusia dan apa yang harus ditinggalkan oleh manusia. Tentang masalah muamalah ada banyak aturan di situ. Tentang bagaimana bertetangga ada aturan di situ. Tentang bagaimana berinteraksi dengan harta ada aturan di situ. Ikuti saja aturan yang ada dan jangan menyimpang dari aturan itu. Beda dengan ibadah yang sifatnya amaliyah, kerjakan semampunya. Wallahu alam. Kalau orang bisa memperhatikan dua hal ini, insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi selamat. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya, makna agama itu mudah. Agama itu mudah. Apa sih yang dimaksud agama itu mudah? Yang dimaksud agama itu mudah bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, mudah dipahami. Islam itu sulit nggak Pak dipahami Pak? Mudah ya? Mudah. Ada ilmu tertentu yang kadang sulit dipahami. Dan itu tidak semua orang bisa untuk menggapainya. Misalnya di sini ada banyak sekali orang yang duduk dan dia punya disiplin ilmu yang beragam. Ada ilmu hukum, ilmu manajemen, geografi, apalagi ilmu teknik, ada ilmu arsitek dan seterusnya. Allah tidak mengajarkan kepada hamba ilmu yang rumit untuk dipelajari dalam masalah agama yang itu jadi syarat takwa. Andaikan ada ilmu yang demikian, maka yang bisa mencapainya hanya orang yang pintar. Sementara orang yang tidak pintar, dia tidak mampu untuk menggapainya. Namun seluruh isi agama itu mudah untuk dipahami. Sehingga kalau kita mau belajar ilmu apapun, baik ilmu A, ilmu B, semuanya mudah dipelajari. Mungkin yang rumit di situ adalah ketika berkaitan dengan masalah banyaknya materi. Nah, ini terlalu banyak materi jadi saya nggak hafal. Nah, itu mungkin yang rumit. Tapi kalau memahaminya tidak sulit. Belajar bagaimana cara sholat yang benar itu sulit atau tidak Pak? Sulit atau tidak? Tidak ya. Semua orang insya Allah bisa ya belajar sholat yang benar. Walaupun dia adalah orang yang mungkin tingkat IQ-nya masih di bawah. Kamu tak ajari bagaimana cara sholat yang benar. Belajar bagaimana cara wudhu yang benar, susah enggak? Tidak. Walaupun bisa jadi IQ-nya di bawah. Tidak ada satu ilmu yang menjadi syarat takwa yang itu hanya bisa dicapai oleh orang dengan IQ tertentu. Misalnya, kalau kamu pengen bertakwa, kamu harus bisa menyelesaikan integral pangkat 5. Andaikan ada syarat itu gimana Pak? Banyak yang gagal. Kalau kamu pengen menjadi orang yang bertakwa, kamu harus bisa menyelesaikan ilmu seperti ini. Tentu akan banyak orang yang gagal. Manusia bisa merancang ilmu dengan aneka kesulitan yang dia hadapi. Beberapa deret aritmatika atau deret apa Pak? Atau perhitungan-perhitungan itu ilmu buatan siapa? Manusia. Dan mereka bisa membuat seperti itu dengan demikian rumit. Tapi tidak ada dalam agama ini yang bentuknya demikian. Yang kedua, mudah
diamalkan. Tidak ada bagian agama yang untuk mengamalkannya orang harus punya kriteria khusus yang sulit dipakai atau dicapai oleh banyak orang. Misalnya ya, di beberapa kegiatan tertentu yang dilakukan oleh manusia, terkadang untuk bisa naik pangkat, orang itu harus bisa punya keahlian khusus. Misal ya, di TNI AU banyak macam-macam pasukan ya. Kamu kalau mau naik pangkat harus bisa terjun payung. Misalnya, andaikan dalam agama ini ada syarat kayak gitu ya. Siapapun yang pengen bertakwa dia harus terjun payung dari gunung. Kira-kira yang gagal banyak gak Pak? Hah? Banyak. Atau misalnya dia seorang penembak. Kalau kamu bisa pengen naik pangkat, kamu harus nembak dengan jarak sekian dan tidak boleh meleset dari sasaran. Nah, andaikan itu jadi syarat takwa, kira-kira gimana? Banyak orang yang gagal. Kopassus misalnya. Kalau kamu pengen lulus, syaratnya kamu harus nyelam di dalam air selama setengah jam. Wah, misalnya ya. Andaikan ada yang kayak gitu, gimana? Enggak ada yang bisa. Maka untuk bisa menuju takwa, manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang itu memungkinkan untuk dilakukan oleh semua orang. Kecuali pada kondisi tertentu ketika dia punya uzur. Misalnya enggak bisa puasa atau enggak punya kemampuan untuk bayar zakat dan seterusnya. Namun dalam keadaan ini sifatnya tidak menyeluruh. Artinya masih banyak orang yang bisa melakukannya. Sudah? Sehingga agama itu mudah, dalam arti mudah dipahami dan mudah diamalkan. Terkadang ada orang yang menjelaskan konsep beragama yang rumit sekali. Nah, karena dia kaitkan dengan masalah filsafat. Dikaitkan dengan masalah filsafat, ilmu kalam, dan itu akan menjadi rumit untuk dipahami. Ada orang mengajarkan akidah tapi sulit sekali untuk dipahami. Nah, akidah yang semacam ini bisa kita pastikan bukan bagian dari Islam. Wallahu a'lam. Baik. Insyaallah mudah dipahami atau tidak ini? Ya, atau ditinggal ngantuk? Sudah? Selesai penjelasan agama itu mudah. Selanjutnya kita akan beralih ke hadis nomor 146. Wa an Anas radhiyallahu anhu qal, dari Anas radhiyallahu anhu beliau bercerita, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjida. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Fa idza hablun mamdudun bainas sariyatain. Ternyata di dalam masjid itu ada sebuah tali yang dibentangkan, diikat di dua tiang masjid. Kemudian Nabi SAW bertanya, ma hadzal hablu, ini tali siapa? Kok ada tali di sini? Untuk apa ini? Apa jemur di masjid? Masjid Nabawi itu kan ada banyak tiang ya, tiang kecil-kecil. Dan di situ ada sebuah tali diikat di dua tiang. Maka beliau tanya, ma hadzal hablu, tali apa ini? Qalu, mereka menjawab, hadza hablun li Zainab. Ini tali milik Zainab. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Kalau dia capek, maka Zainab itu bergantung dengan tali ini. Maksudnya apa, Pak? Salat. Jadi pada waktu salat beliau berdiri tegak. Karena ketika capek, maka tali itu yang jadi alat bantu. Tangannya ditaruh di atas tali. Jadi mungkin karo gantung gini ya, agar tetap bisa berdiri ketika salat. Itu yang dilakukan oleh Zainab.
Dan nampaknya ini terjadi di waktu malam, sehingga Nabi SAW baru menemukan di waktu pagi. Berarti ada orang yang ketika tadi malam mereka melakukan ibadah pakai bantuan tali ini. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hulluhu. Lalu Nabi SAW bersabda, lepaskan tali itu. Liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarkud. Lepaskan tali itu. Kerjakan salat ketika sedang seger. Kalau ngantuk ya tidur. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi jangan dipaksakan. Kadang ada sampai kepalanya dipukul-pukul. Ojo ngantuk. Kalau ngantuk ya tidur. Insyaallah. Jadi pengajian ya, ngantuk pripun? Gunakan tali ya. Biar enggak nggoling. Ini contoh kasus penerapan dari hadis di atas. Jadi kalau memang enggak kuat, jangan dipaksakan, yang sederhana saja. Agama itu mudah dipahami, mudah diamalkan. Tidak ada bagian ilmu agama yang rumit, tidak ada bagian amalan agama yang sulit. Tapi Pak, kan kadang ada penjelasan yang rumit sekali. Penjelasan yang rumit sekali itu penjelasan yang bukan bagian dari inti agama. Mungkin sifatnya ya tambahan-tambahan pendapat ya. Dari adanya pendapat-pendapat baru itulah jadinya kelihatan lebih rumit. Tayyib. Selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza na'asa ahadukum, kalau kalian ngantuk, wa huwa yusalli, sementara dia sedang salat, falyarkud, tidur saja, hatta yadhhaba anhu an-naum, sampai rasa kantuknya itu hilang. Sampai rasa kantuknya hilang. Fa inna ahadakum idza shalla, karena ketika kalian salat, wa huwa na'isun, dalam posisi dia ngantuk, la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsa, bisa jadi dia pingin baca istighfar tapi malah mendoakan keburukan untuknya. Kenapa? Ngantuk. Dan sebab ngantuk terkadang menyebabkan orang itu ngomong ngawur. Dikhawatirkan ketika dia ngantuk, ketika berdoa dan sholat, dia berdoanya ngawur. Misalnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabin nar wa min adzabil qabri. Diganti, Allahumma inni as'aluka adzaba jahannam wa adzaban nar. Artinya apa? Ya Allah, aku mohon kepadamu azab jahannam dan azab neraka. Yang seharusnya a'udzubika diganti as'aluka. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya kalau beribadah ya enggak perlu maksa, ngantuk sebaiknya tidur, tidak perlu dipaksakan. Nih. Pripun Mas, ngantuk Mas? Hah? Ngantuk. Nek kelekaran teng mriki angsal mboten. Nggih. Mboten napa-napa nggih. Memang ujian kajian subuh ya, ngantuk. Ini kalau yang ngisi ada jamaahnya gini masih nyaman Pak. Saya kalau ngisi di studio bar subuh itu Masya Allah itu. Apalagi pas Ramadan ya. Itu tantangannya Masya Allah. Jadi yang dilihat cuman kru sama kamera berdua, dan karena nggak ada jamaahnya ketawa-ketawa sendiri, akhirnya ngantuk. Dan dulu waktu masa pandemi kan kita sering kayak gitu ya, kajian subuh sendirian. Itu tantangannya ngantuk. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Samurah qala, beliau mengatakan, kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawati. Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kali salat.
Fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ideal, sederhana. Khutbah beliau juga sederhana. Sehingga tidak terlalu ngoyo, tapi dibuat sederhana. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kata An-Nawawi, qasdan ay bainat tul wal qisar. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Itulah salat yang sederhana. Demikian persaksian yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Selanjutnya wa an Abi Juhaifah, dari Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita. Nah, ini coba kita lihat ya. Ada sahabat melarang sahabat yang lain untuk tahajud. Akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Mempersaudarakan di sini maksudnya gimana, Pak? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, orang muhajirin itu enggak bawa apa-apa, Pak. Mereka tidak bawa harta, sebab dirampas oleh orang-orang musyrikin. Mereka tidak bawa kekayaan, apalagi bawa ATM. Sehingga ketika sampai di Madinah, mereka itu mulai dari nol. Nah, kalau kemudian semua kondisi mereka itu dibebankan kepada Nabi SAW akan terlalu berat. Maka cara Nabi SAW untuk meringankan beban itu, beliau bagi beban itu kepada yang lain. Nah, caranya adalah dengan dipersaudarakan. Muhajirin dipersaudarakan dengan Ansor, agar yang menjadi saudaranya ini siap untuk menanggung, menopang kehidupan saudaranya di kalangan Muhajirin, agar orang Ansor bisa menampung dan menanggung kebutuhan orang Muhajirin sepanjang berada di Madinah. Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda. Yang asli Madinah yang mana? Hah? Yang asli Madinah yang mana, Pak? Abu Darda. Kalau Salman orang luar, beliau berasal dari Persia. Fazara Salmanu Abu Darda. Suatu ketika Salman berziarah menemui Abu Darda. Fara'a Ummi Darda mutabadzilatan. Lalu Salman melihat istrinya Abu Darda, yaitu Ummu Darda, mutabadzilatan. Orangnya mutabadzilah. Coba lihat di footnote, mutabadzilah ay la bisa tathyabil mihnah tarikata thyabiz zina. Maksudnya adalah dia memakai pakaian yang compang-camping, pakaian yang tidak bagus, bukan pakaian yang indah. Nah, punya pakaian yang indah malah enggak dipakai, pakaian yang kurang bagus malah yang dipakai. Faqala, kemudian Salman tanya kepada Ummu Darda, "Ma sya'nuki? Kamu kenapa? Kelambi kau yang ini kok tinggu, padahal kamu kan punya lebih bagus." Qalat, kemudian si wanita itu mengatakan, "Ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya." Dulurmu itulah Abu Darda, dia sudah kehilangan kebutuhan terhadap dunia, kehilangan selera terhadap dunia, sampai kepada istrinya saja sudah kehilangan selera. Nggo apa dandan, wong lanangane ora gelem nyerak. Buat apa dandan sementara suaminya tidak mau mendekat? Faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman. Kemudian datanglah Abu Darda, kemudian Abu Darda menyuguhkan makanan untuk Salman. Faqala lahu, kemudian Abu Darda mengatakan, "Kul fa inni shaim." Salman, silahkan makan. Aku enggak ikut makan, aku puasa. Qala, kemudian Salman mengatakan, "Ma ana biakilin hatta ta'kula." Aku enggak mau makan sampai kau ikut makan. Batalkan baru nanti aku makan. Fa'akala, akhirnya Abu Darda pun ngalah,
dan membatalkan puasanya. Falamma kana al-lailu, ketika di waktu malam, dhahaba Abu Darda yaqumu. Abu Darda mau qiyamul lail. Faqala lahu, kemudian oleh Salman ditahan. Nam, tidur dulu. Fanama, maka tidurlah Abu Darda. Tsumma dhahaba, nah, ketika sudah berlangsung sekian jam atau mungkin sekian menit, Abu Darda mau bangkit lagi untuk sholat malam. Ditahan oleh Salman, tidur dulu nanti. Falamma kana min akhiril lail, ketika sudah masuk sepertiga malam terakhir, qala Salman, kata Salman, kum al-an, sekarang silakan kamu bangun. Fasallaya jami'an, kemudian mereka melaksanakan salat. Faqala lahu Salman, kemudian Salman menyampaikan sebuah nasihat kepada Abu Darda. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Rabbmu punya hak, dirimu juga punya hak, keluargamu juga punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah, maka berikan setiap orang yang punya hak sesuai dengan haknya. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu, lalu setelah itu mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diceritakan tentang kejadian ini. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar, Salman yang benar. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Masih cukup panjang nih hadis yang berkaitan dengan bab banyak jalan menuju kebaikan. Baik, dari sini kita bisa lihat bagaimana fungsi teman yang baik. Beliau mendakwahi temannya dalam bentuk apa? Praktek. Sehingga ketika temannya ini dalam beramal ditahan, nanti dulu. Ya. Kita tidak sebut bahwasanya Salman melakukan pelanggaran, karena Salman justru dibenarkan oleh Nabi SAW. Tidak terlalu berlebihan sampai qiyamul lail nggak pernah tidur, sehingga istrinya merasa nggak pernah disentuh, ya sudah kayak gini saja, nggak perlu dandan. Itulah yang menyebabkan kemudian Salman penasaran dengan keluarganya Abu Darda radhiyallahu anhu dan dinasihati oleh Salman. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa ada kuantitas ibadah. Ini tidak jaminan selalu lebih mengantarkan kepada takwa. Enggak jaminan ya. Sehingga semakin banyak kegiatan ibadah yang dilakukan, belum tentu orangnya semakin bertakwa. Meskipun salah satu di antara cara beribadah adalah, atau salah satu di antara cara mewujudkan takwa adalah dengan memperbanyak kuantitas ibadah. Tapi kalau terlalu berlebihan justru mengulangi nilai dari pahalanya. Wallahu alam. Baik, poncek apa ya? Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Barangkali jamaah sudah merasa ngantuk. Ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Nah, kita diskusi terbatas saja dulu. Mohon maaf mikrofon Pak, nyun sewu. Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz Amin Nur Bait. Dari apa yang disampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya Islam itu memang mudah, ibadah itu juga mudah. Namun demikian di dalam ibadah juga dikenal adanya prinsip-prinsip atau hal-hal yang mendasar di dalam melaksanakan ibadah. Dari beberapa prinsip itu tadi sudah disampaikan bahwa ibadah itu mudah dan meringankan. Namun demikian
walaupun mudah dan meringankan, tetapi harus dilakukan sesuai dengan aturan atau tuntunan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Di samping prinsip-prinsip yang lainnya, yaitu yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam ibadah itu tidak ada perantaraan. Kemudian ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, dan satu hal lagi yaitu ikhlas merupakan sendi ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tadi Ustadz Tami juga menyampaikan ada beberapa ilmu yang sulit, ya tidak perlu dia. Tapi tadi Ustadz Tami tidak menyebutkan ilmu apa. Mungkin ya maaf Pak Ustadz, yang dimaksud mungkin ilmu tasawuf mungkin ya Pak Ustadz. Ilmu tasawuf ya memang itu sulit, dan para sufi pun juga melakukan itu. Nampaknya yang saya dapat simpulkan kok, maaf ya dalam tanda petik, kalau mempersulit diri gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi begini dan seterusnya. Kemudian dalam hadis juga disebutkan ada ilmu yang sulit, ya, ilmu waris kalau tidak salah Pak Ustadz ya. Rasulullah menyampaikan, bersabda bahwa ilmu waris itu akan segera hilang dari umatku karena sulit, ya. Kalau misalnya kita baca bukunya Pak Ustadz, ilmu waris itu kan ada dua hal. Yang pertama ada yang mudah, yaitu yang menyangkut hukumnya, yaitu dasar-dasarnya Al-Quran dan seterusnya. Kemudian implementasi atau pelaksanaannya yang dalam hal ini adalah menyangkut perhitungan dan sekaligus pembagian. Matur nuwun, mohon penjelasannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambahan kan, buka pertanyaan kan? Klarifikasi, tambahan sekaligus klarifikasi Pak Ustadz. Okay. Ya mungkin sedikit tadi yang disinggung Pak Nur. Apakah betul yang dimaksud susah dipahami dan susah diamalkan itu sufi? Jawabannya betul. Memang di sufi itu susah kayak gitu. Saya pernah menyampaikan sebuah kajian ya di salah satu forum. Kemudian ada salah satu jamaah yang bilang, Pak, saya itu punya teman selalu berkomentar, cara kamu dalam belajar agama itu rendahan. Lah maksudnya gimana? Cara beragama yang bagus itu sufisme. Nah, terus dia jelaskan konsep sufisme, ya bingungi gitu. Bingunginya gimana? Gimana caranya kau bisa sinkron antara lahir batin, menghadirkan keberadaan Tuhanmu dalam hati, kosongkan dirimu, tidak boleh ada satu zat apapun. Bingung itu jelasin. Itu maksudnya biar Pak. Kemudian nanti ketika beramal juga susah seperti itu. Sehingga ketika sufi itu beramal, apa yang membuat dia merasa nyaman itulah yang disebut dengan kebenaran. Kalau belum sampai pada tingkatan itu, berarti kau belum bisa melakukannya. Makanya beragam cara yang dilakukan oleh orang sufi sebagai amaliyah sehari-harinya. Mungkin Pak Doso sudah pernah cerita pengalaman beliau ya. Mana Pak? Oh, ini jenengan kali Doso nggih. Kali kula nggih. Jadi ada orang yang zikir tapi badannya itu bergoyang gini Pak ya. Sambil duduk bersila, terus badannya mubeng. Sampai jamaah yang lain yang ketika mau pulang nggak bisa. Waktu itu Jumatan ya Pak. Habis Jumatan, kemudian beliau telat pergi dari masjid itu. Ternyata begitu tidak berselang lama, habis Jumatan, jamaahnya mubeng kayak gitu. Nah itu mau dilewati kan nggak bisa, nabrak nanti. Apakah seperti itu yang dimaksud amaliyah yang mudah gitu? Sehingga amaliyahnya jadi aneh-aneh, ada yang tari-tarian mabuk cinta itu ya. Ya Bapak bisa bayangkan ya, kalau untuk bisa disebut bertakwa harus menari seperti tarian mabuk cinta. Mana sih? Mungkin sudah tahu ya. Nah, gimana?
Kita mungkin nggak kebayang ya, kalau bisa disebut bertakwa syaratnya harus kayak gini, Pak. Ini adanya di mana? Di Turki katanya. Mungkin bisa dipercepat. Dan dia menganggap ini akan bisa mengantarkan dia kepada kedekatan kepada Allah. Turki ingat nih. Turki. Ini ibadah, Pak, ini. Makin mubeng makin bagus. Ya, kayak yang warna ungu itu. Iki lanang tau itu, Pak? Hah? Ini laki-laki semua ini. Bisa kayak gini, Pak? Angel. Tujuannya apa kayak gitu? Hah? Ngefly. Sehingga dia merasa dengan ini dia bisa mendapatkan kekhusyuan, mendapatkan apa? Puncak takwa. Kalau ini jadi syarat untuk bisa dapat takwa, akan banyak kaum muslimin yang gagal untuk bisa mendapatkannya. Di sini gurunya yang mendoakan ya. Jadi ini bukan kegiatan budaya, tapi kegiatan ibadah. Kalau kegiatan budaya kan di tempat kita banyak tari-tarian ya. Masya Allah. Bayang nona wes mumet ya. Apalagi sing ngelakoni. Pun nyekap. Jadi memang betul yang kita maksud dengan mempersulit dalam amalan adalah ketika dia membuat cara ibadah yang baru yang tidak pernah ada dalam syariat kita, dan yang kedua sulit untuk dipahami. Jadi ketika menjelaskan itu caranya kayak gini, itu rumit sekali untuk memahami. Nah, penjawab Pak. Ada lagi yang lain? Silakan, Masya Allah. Pak Asin. Ulangi. Jadi pertanyaannya simpel. Tadi disebutkan jangan berlebihan ya. Kemudian yang sederhana. Berlebihan dan sederhana nanti indikatornya, cara ngukurnya seperti apa? Bukankah itu menjadi subjektif? Karena saya seperti ini enggak berlebihan, ini biasa. Sementara bagi orang lain sudah bilang, wah ngagama kok angel banget. Jadi haram gitu, misalkan seperti itu. Nyuwun penjelasan Pak Ustaz, matur nuwun. Nah. Baik, mungkin itu tadi yang sudah sempat saya singgung. Jadi antara amal dengan hukum itu dua hal yang berbeda ya. Kegiatan agama itu ada dua. Pertama berkaitan dengan ibadah amalan. Yang kedua berkaitan dengan hukum dan aturan. Nah, kalau mentaati hukum dan aturan itu berlebihan atau tidak? Tidak. Sehingga kalau ada orang yang selalu komitmen, ini enggak boleh ya saya tinggal, ini wajib saya kerjakan, itu berlebihan enggak? Tidak. Karena hukum itu berkaitan dengan masalah nilai dari sebuah perbuatan. Nah, terhitung berlebihan dalam masalah hukum kalau sampai mengharamkan yang halal. Itu berlebihan. Misalnya praktek yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa silam. Kamu kalau mau tawaf di Ka'bah tidak boleh memakai baju yang pernah dipakai maksiat. Jadi pakai kain yang pernah digunakan untuk maksiat tidak boleh. Oleh karena itu ketika tawaf di Ka'bah harus kain baru atau kain yang diberikan oleh penduduk. Ketika dua-duanya enggak punya, akhirnya tawaf sambil telanjang. Jadi latar belakang kenapa ada tawaf sambil telanjang itu karena pemahaman tidak boleh tawaf kecuali menggunakan kain yang tidak pernah dipakai maksiat. Sementara kain di zaman itu mahal.
jarang orang punya. Sehingga dulu di zaman Nabi SAW ada orang yang cuma punya satu baju, ada yang punya baju dengan kain terbatas, maka auratnya kadang kelihatan, karena dulu terhitung mahal. Sehingga salah satu di antara bentuk berlebihan dalam masalah aturan adalah ketika orang itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, mewajibkan apa yang tidak Allah wajibkan. Tapi kalau dalam masalah amalan melebihi dari yang diajarkan, itu masuk kategori berlebihan. Sampai Nabi SAW pernah memberikan peringatan untuk orang yang wudu lebih dari 3 kali. Rasulullah SAW mengatakan, hakadzal wudu, faman zada ala hadza faqad dzalama wa asaa. Seperti inilah cara wudu. Beliau wudu 3 kali. Siapa yang lebih dari ini berarti dia telah berbuat dolim dan berbuat jahat. Padahal cuman melebihkan basuhan. Cuci muka 3 kali. Kalau sampai 4 kali, 5 kali, itu dolim. Maka orang yang berwudu hanya sebatas melebihi dari apa yang diajarkan Nabi SAW masuk kategori berbuat dolim. Oleh karena itu dalam masalah amalan, melakukan amalan melebihi dari apa yang diajarkan bisa masuk kategori berlebihan. Kalau itu diterima enggak kayak gitu? Kalau hukum, mentaati hukum enggak bisa disebut berlebihan. Adanya ya, nambahi hukum atau ngurangi hukum. Kalau sesuai dengan hukum, kita sepakat ini yang ideal. Yang haram diharamkan, yang dilarang kita tinggalkan, yang wajib kita laksanakan. Itu yang ideal. Tapi kalau sampai menyalahi hukum, ya justru itu pelanggaran. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita masih berada di bab yang sama. Nanti yang akan disampaikan oleh Imam An-Nawawi adalah tentang bimbingan puasa agar tidak terlalu berat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.